Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today video we will learn about modals. Modals atau auxiliary verb itu artinya juga adalah kata kerja bantu. Apa itu modals? Modals dalam bahasa Inggris berfungsi untuk mengekspresikan willingness, kemauan, ability, kemampuan, necessary, kebutuhan, dan possibility, atau kemungkinan. Apa saja jenis-jenis modal? Nah, pada video kali ini, Ibu hanya akan membahas mengenai 6 kata modals, yaitu can, must, should, may, will, and would. Yang pertama can. Can artinya itu bisa atau dapat. Nah, kata can ini dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang. Contoh kalimatnya, I can sing. I can sing. Lalu, untuk menyatakan permintaan izin. Misalnya, contoh kalimatnya, can I borrow your book? Can I borrow your book? Lalu yang ketiga itu adalah untuk menyatakan permintaan secara umum. Contoh kalimatnya, can you help me? Can you help me? Nah, ini adalah kata modals yang pertama, can. Selanjutnya ada will. Will, arti dalam bahasa Indonesianya adalah akan. Nah, kata will ini dapat digunakan untuk menyatakan permintaan atau menawarkan sesuatu. Contoh kalimatnya, he will help you if you want. He will help you if you want. Lalu dapat juga untuk menyatakan sebuah rencana. Misalnya, contoh kalimatnya, I will go to school. I will go to school. I will send you a letter. I will send you a letter. Selanjutnya ada may. May dalam bahasa Indonesia artinya mungkin atau boleh. Nah, kata may ini dapat digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Misal contoh kalimatnya, she may be sick. She may be sick. Atau dia mungkin saja sedang sakit. Dia mungkin saja sedang sakit. Lalu permintaan atau permohonan. Contoh kalimatnya, may I borrow your pen? May I borrow your pen? Nah, ini sekilas mirip dengan yang tadi yang can ya. Tadi kan kalau yang can I borrow your book? Gitu. Nah, bedanya kalau kata can itu dia digunakan biasanya untuk seseorang yang sebaya dengan kita. Nah, kenapa? Karena kalau may ini dia lebih sopan. Jadi permintaan atau permohonan yang lebih sopan ditujukannya. Biasanya untuk misalnya orang yang lebih tua atau misalnya guru kita atau jadi untuk orang-orang yang lebih tua, jadi lebih sopan terdengarnya atau digunakannya dalam situasi yang formal. Gitu ya kalau may. Jadi artinya sama aja sebenarnya. Jadi kayak bolehkah saya meminjam pulpenmu? Artinya seperti itu. Yang di bawahnya, may I go to the toilet, ma'am? May I go to the toilet, ma'am? Jadi di sini juga minta izin kayak
Permisi, bolehkah saya izin ke toilet, Bu? Gitu. Jadi ini kalau pakai kata may, dia lebih sopan. Gitu ya. Selanjutnya itu ada must. Must ini artinya harus. Kata must ini dapat digunakan untuk menyatakan keharusan. Misalnya, contoh kalimatnya, you must go now. You must go now. Yang bawahnya, you must not be late. You must not be late. Seperti itu. Yang atasnya ini maksudnya, kamu harus pergi sekarang juga. Yang bawahnya ini, kamu tidak boleh terlambat ya. Gitu. Jadi, ini ada penekanan kalau tidak boleh atau boleh dilakukan. Gitu ya. Lalu, kepastian. Contoh kalimatnya, you must be sad after watching this video. Jadi maksudnya, kamu pasti sedih ya sesudah menonton video ini. Jadi, must ini dia menunjukkan kalau pasti terjadi itu hampir 100%. Gitu. Bedanya dengan may. Ya, jadi kan kalau may itu masih kemungkinan kan, jadi belum pasti. Tapi kalau pada must, ini sudah pasti terjadi. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada kata would. Would itu bahasa Indonesia juga artinya akan. Karena would ini merupakan bentuk lampau dari kata will. Tadi kan di awal ada will. Will dan would itu artinya sama, akan. Tapi kalau will itu dipakainya untuk menyatakan yang mau akan terjadi gitu. Tapi kalau would itu sudah terjadi kejadiannya, makanya dia bentuk lampaunya atau past tense. Nah, kata would ini dapat digunakan untuk menyatakan sebuah penawaran atau permintaan. Misalnya, contoh kalimatnya, would you like a glass of water? Would you please help me? Dan kata ini juga lebih sopan ya. Dia sama seperti may tadi, ini digunakan untuk yang situasi formal karena lebih sopan katanya. Gitu. Lalu bisa juga untuk menyatakan rencana di masa lampau. Misal contoh kalimatnya, I would visit Bali last year, but I did not have money. Maksudnya gimana? Jadi saya sebenarnya ingin mengunjungi Bali tahun lalu, tetapi saya tidak punya uang saat itu. Jadi ini memberitahukan rencana yang tidak terjadi tapi sudah lewat gitu loh. Selanjutnya ada should. Should ini artinya sebaiknya. Nah, should digunakan untuk menyatakan sebuah saran atau nasihat. Contoh kalimatnya, you should take a nap. You should take a nap. Jadi kamu sebaiknya istirahat dulu sejenak. Seperti itu. Yang kedua itu, he should study hard. He should study hard. Jadi dia, laki-laki, sebaiknya belajar lebih giat lagi. Ya, pada kalimat-kalimat should ini dia karena menyatakan sebuah saran atau nasihat, jadi tidak ada paksaan dalam kalimatnya. Jadi kalau misalnya tadi itu kata must itu kan artinya harus. Berarti kalau kalian menggunakan kata must, itu berarti kalian menyuruh orang itu harus dilakukan sama orang tersebut. Misalnya tadi itu contohnya, you must go now. Misalnya kan kayak gitu. Kalau kamu berbicara seperti itu, maka kamu menyuruh orang itu untuk pergi sekarang juga. Tapi kalau kata should itu, orang tersebut bisa pergi atau tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut karena tidak ada paksaan. Jadi misalnya di sini ada you should take a nap. Jadi misalnya ibu ngomong sama kalian gini, you should take a nap. Gitu.
Tapi itu terserah kalian lagi, kalian mau istirahat, tidur, siang atau tidak. Gitu. Karena ibu hanya menyarankan kamu sebaiknya tidur siang, seperti itu. Jadi tidak ada paksaan dalam kata should ini. Gitu ya bedanya. Lalu selanjutnya kita akan belajar menuliskan kalimat-kalimat yang mengandung modalsnya. Di sini kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 kalimat ya. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, susunan katanya itu kalau kalimat positif itu adalah subjek, modal, verb 1, dan objeknya. Jadi subjek ini orangnya, misalnya I, you, we, they, she, he, it. Nama orang, itu subjek. Modal itu kata-kata modalnya tadi yang will, must, can, may, should, would, gitu. Verb 1 ini kata kerja pertama, dan objek itu keterangannya. Jadi ini susunan kalimat positif untuk kalimat yang mengandung modal ya. Contohnya di sini ada Alia itu sebagai subjeknya. Will dia pakai modalnya will. Verb 1-nya itu go to atau pergi. Keterangannya ke Bandung. Jadi Alia akan pergi ke Bandung gitu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya Alia will go to Bandung. Seperti itu. Ini kalimat positif. Kalau kalimat negatif ada tambahan not. Sama, cuma di tengah-tengahnya diselipin not. Karena dia negatif. Jadi, Alia will not go to Bandung. Atau artinya Alia tidak akan pergi ke Bandung. Jadi ada not-nya kalau kalimat negatif. Kalau kalimat tanya, dibalik. Yang tadinya subjeknya di awal, sekarang modalnya di awal. Jadi subjek sama modalnya dibalik. Jadi susunannya, will Alia go to Bandung? Dia ada kata tanyanya gitu di belakang. Jadi, will itu apa? Akankah Alia pergi ke Bandung? Seperti itu. Nah, kalau kalimat tanya itu pasti ada jawabannya dong. Nah, jawabannya itu antara yes or no. Kalau yes, jawabannya yes, she will. No pakai she karena Alia ini perempuan atau wanita. Jadi kalau dia perempuan itu pakainya she. Kalau dia laki-laki pakainya he. Oke. Nah, kalau no jadinya tambahin not. No, she will not. Kalau dia tidak, no, nanti di belakangnya tambahin not. Kalau yes, jadi yes, she will. Gitu. Jadi ada 3 contoh kalimat ini, positif, negatif, dan kalimat tanya. Jadi tinggal ikutin aja ini, diikutin. Contoh lagi. Dari sini positifnya itu Sita sebagai subjek, dia modalnya pakai can. Jadi Sita can plant tomatoes. Jadi verb 1-nya plant. Plant itu menanam. Objeknya atau keterangannya itu tomat. Jadi Sita dapat menanam tomat. Itu kalau kalimat positif. Kalau negatif tambahin not di tengah-tengahnya. Sita cannot plant tomatoes. Jadi Sita tidak dapat menanam tomat. Gitu kalau negatif, tambahin not di tengah-tengahnya. Kalau kalimat tanya dibalik, yang tadinya subjek di depan, sekarang subjeknya di kedua, modalnya yang di depan, jadi ini dibalik. Jadi, can Sita plant tomatoes? Jadi kayak gitu. Jadi, dapatkah Sita menanam tomat? Tanda tanya. Jadi ada tanda tanyanya di belakang. Jawabannya yes or no. Kalau yes, yes she can. Kalau no, no she can't. Jadi cannot.
Cannot itu bisa juga ditulis sebagai seperti ini. Jadi can, cuman ada tanda petik T. Sama aja. Mau ditulis kayak gini boleh, ditulis cannot juga boleh. Ya, karena sama aja sebenarnya. Hanya penulisannya aja. Jadi jawabannya ada dua ya. Ada yang yes, ada yang no. Baik. Sekian video pembelajaran kita. Thank you for watching. See you next video. Bye.